Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi haqqa qadri miqdarihil azim, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin rahimakumullah, para kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Izinkan Al-Fakir melalui channel Syamsul Ma'arif MA akan memberi salah satu konten yang insya Allah akan memberikan maslahat dan juga manfaat untuk kita semuanya. Pada kajian ini insya Allah setiap part ataupun segmennya akan kami sajikan kurang lebih 10-15 menit dengan judul Maqamat wal Ahwal Al-Imam Ghazali. Tentu di dalam pembahasan ini kita benar-benar akan membahasnya dengan secara perlahan dan juga mudah-mudahan dapat dipahami. Sejatinya Maqamat wal Ahwal adalah salah satu bentuk konsentrasi di dalam bidang konsentrasi tasawuf, yang arti tasawuf tiada lain adalah yaitu berkenaan dengan ruang lingkup akhlak dan juga peranan hati, memperbaiki di dalam dirinya, tazkiyatun nafas, dan juga mensucikan jiwanya dari hal-hal keburukan. Hadirin rahimakumullah, sebelum hal itu terjadi ataupun sebelum hal itu kita akan bahas berkenaan dengan maqamat wal ahwal, kita akan membawa kepada ranah latar belakang apa yang menjadi salah satu pentingnya kajian ini, sehingga harus sama-sama kita perlu memberikan berkenaan dengan pengetahuan tentang maqamat wal ahwal Al-Imam Ghazali ini. Pertama adalah bahwasanya manusia tidak lepas dari hidup interaksi sosial, karena manusia adalah manusia yang memiliki kebutuhan, dan tanpa yaitu pertolongan orang lain, manusia tidak akan bisa hidup sendirian. Artinya adalah manusia hidup dengan secara berdampingan yang disebut dengan makhluk sosial. Di dalam kegiatan makhluk sosial tersebut, berinteraksi dalam sosial bermasyarakat, tentu ada hal-hal yang mungkin pada saat ini menjadi sebuah penelitian untuk kita sama-sama sikapi bersama, ataupun kita telah melihat keadaan di masyarakat kita. Yang pertama yang menjadi salah satu hujjah adalah degradasi moral ataupun dekadensi moral yang saat ini mulai terkikis. Artinya banyak di antara para pemuda generasi Islam ataupun juga masyarakat umumnya yang sudah mengabaikan nilai akhlakul karimah. Bagaimana cara ia melakukan salah satu sopan santun kepada orang tua, kepada guru, ataupun orang yang lebih tuanya, ataupun orang yang lebih tua ia menyayangi dan memberikan kasih sayang secara tulus dengan penuh bimbingan kepada yang lebih muda. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan fasilitas kita begitu besar. Yang pertama adalah fasilitas menghantarkan agar kita mendapatkan karunia taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang pertama? Yang pertama adalah pendengaran. Setiap manusia yang normal, dalam keadaan normal, tentu pendengaran menjadi salah satu wasilah agar dapat dan diterimanya kita hidayah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-basar, pandangan. Bagaimana orang tersebut dapat meresapi dan dapat menerima bahwa Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pencipta alam semesta ini, dengan melalui pendengaran dan juga pandangan sudah membuktikan menjadi dalil bahwa itulah menjadi salah satu perantara orang dapat mengesahkan dan mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah al-fuad, yang disebut al-fuad adalah hati. Tiga komponen ataupun tiga hal ini, pendengaran,
penglihatan dan hati merupakan salah satu sumber datangnya dan menerimanya taufik hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga potensi yang ada di akal pikiran kita dituntut kita meneliti dan mencari siapa diri kita. Tentulah jika orang telah mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man arafa nafsahu fa arafa rabbahu." Siapa orang yang kenal dirinya, tentu ia akan mengenal siapa Tuhannya. Hadirin rahimakumullah, peranan akhlak begitu penting. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Hanya saja aku diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Kita sama-sama mengetahui melalui sirah nabawiyah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika periode Mekah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menata hati kaum yang berada di penduduk Mekah tersebut. Setelah ditata hatinya, akhlaknya, barulah diturunkan nilai-nilai syariat berkenaan dengan hukum-hukum yang berada di dalam tatanan hukum syariat Islam. Hadirin rahimakumullah, tentu konsep maqamatul ahwal ini tidak lepas kita akan harus meneliti dari kitab-kitab yang menuju kepada konsentrasi tasawuf seperti Ihya Ulumuddin dan juga Risalatul Qushairiyah dan juga para ulama-ulama lainnya yang bergelut kepada bidang tasawuf. Al-Imam Ghazali, beliau di dalam kitab Bidayatul Hidayah memberikan salah satu pandangan bahwa manusia haruslah seimbang di dalam zahir dan batinnya. Maka ada yang disebut dengan bidayah dan nihayah. Bidayah adalah nilai syariat yang sempurna untuk manusia, bahwa di dalam beragama, di dalam memeluk agama Islam haruslah menampilkan secara zahiriyahnya, melaksanakan ibadah-ibadah seperti sholat, puasa, zakat, dan amalan-amalan kebaikan dilandasi dengan ilmu pengetahuan agama yang mendalam. Yang terakhir adalah tujuan dari nihaya tersebut, segala sesuatu yang zahir diniatkan dan diorientasikan kepada nilai akhirat. Hadirin rahimakumullah, tentu manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai khalifah di muka bumi ini. Khalifah dalam konsep Al-Quran tiada lain adalah bagaimana manusia dituntut untuk berkreasi, untuk mengoptimalkan akal fikirannya yang Allah telah berikan kepada diri manusia itu terus, kepada manusia masing-masing, agar dituntut manusia tersebut potensinya digali untuk menjadikan orang tersebut memberikan manfaat dan maslahat kepada orang lain. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Aku menciptakan daripada manusia sebagai khalifah, tiada lain adalah untuk menjewantahkan daripada nilai-nilai peradaban, nilai-nilai kemaslahatan, nilai-nilai pengetahuan, dan nilai-nilai keharmonisan sebagai manusia yang berkeperadaban. Hadirin rahimakumullah, dalam kehidupan kita tentu sebagaimana Al-Imam Ghazali pada pandangannya di dalam kitab-kitab tasawufnya, bahwasanya manusia kita ini dalam mengarungi kehidupan ini perlu menyempurnakan nilai syariat, nilai thariqah, dan juga nilai hakikat kepada makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kesemuanya itu yang beliau kesimpulkan bahwa Al-Imam Ghazali perlu adanya yang disebut dengan taqwa zahir dan juga taqwa batin. Taqwa zahir adalah menjalankan perintah Allah dengan sebaik-baiknya dengan menampilkan secara zahirnya bahwa kita adalah umat muslim yang beriman, yang takwa dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa batinnya disebut dengan yaitu nilai kerendahan hati, nilai tawadhu,
nilai kesabaran, nilai ketenangan di dalam dirinya, itulah yang disebut dengan taqwa batin, menghilangkan daripada huru-hara maksiat hati. Hadirin rahimakumullah, maka dengan demikian dalam ranah taqwa batin inilah yang nantinya akan kita bawa pada kajian maqamat wal ahwal daripada konsepnya Al-Imam Ghazali. Demikian daripada part pertama ini. InsyaAllah kita akan sambung kembali pada pertemuan segmen yang kedua berkenaan dengan sejarah dan juga timbulnya ulama-ulama tasawuf di dalam periode masing-masing. Afa minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.